Katanya, kesempatan yang sama mungkin tidak akan datang 2 kali. Jadi saya tidak berharap untuk bisa datang ke gunung yang sama untuk kedua kalinya. Tapi ketika akhirnya kesiapan bertemu dengan kesempatan, itu adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Tahun ini saya kembali ke sini untuk melanjutkan misi, yaitu menggapai puncak Gunung Kerinci, yang menduduki posisi kedua di deretan 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Dari Kota Padang, hari itu perjalanan langsung dilanjutkan ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi. Kembali melalui tanjakan Sitinjau Lawik yang terkenal ini, sayangnya lagi-lagi perjalanan di malam hari. Padahal saya penasaran dengan pemandangan di siang hari. Walaupun tetap sedikit was-was, tapi tenang saja. Pak Herman drivernya sangat cekatan melewati tanjakan ini. Teman-teman bisa hubungi beliau juga kalau perlu angkutan dari Bandara Kota Padang mau menuju ke Kerinci. Tiba di Kayu Aro dini hari, kami sempat istirahat sebentar di homestay Subandi ini. Lokasinya di depan patung macan Kayu Aro. Pastikan guide-nya menyediakan angkutan ya, dari penginapan menuju ke kantor Simaksi, dan dari kantor Simaksi ke pintu rimba. Karena akan sangat menghabiskan waktu kalau harus berjalan kaki. Di sini saya nggak terlalu banyak merekam perjalanan, karena waktu di perjalanan pertama saya sudah mengambil banyak dokumentasi. Sekarang saya hanya memusatkan fokus dan energi untuk bisa sampai ke puncak di pendakian kali ini. Hari ini tanggal 8 Juni 2023, jam 10 pagi. Kita udah ada di pintu rimba Taman Nasional Kerinci Sedat untuk memulai pendakian ke puncak Gunung Kerinci. Shelter 3 lah sekuat kita ya hari ini. BB kita beri petunjuk dengan kita hari ini. Di sini ada 3 pos dan 3 shelter. Dari pintu rimba menuju pos 1 sekitar 30 menit, dari pos 1 ke pos 2 30 menit, dari pos kedua ke pos 3 hampir 1 jam lah. Dari pos 3 menuju shelter 1 jam atau 1 jam setengah. Kita istirahat di sana, lihat cuaca dulu, fisik kita kalau kuat kita lanjut ke shelter 2. Dari shelter 1 ke shelter 2 jarak tempuhnya 2 jam atau 2 jam setengah. Kita dari shelter 2 kita lihat fisik juga, kalau cuaca masih mendukung, badan masih sehat, masih kuat, kita lanjut ke shelter 3. Dari shelter 2 menuju shelter 3 2 jam sudah ketinggian 3.300 mdpl. Di situ kita mendirikan tenda. Besok paginya jam 4 kita menuju puncak Kerinci ya. Malam ini target kita shelter 3, semoga bisa tercapai ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pendakian Kerinci, lebih baik kita berdoa dan menurut keyakinan kita masing, dan berdoa kita mulai. Selesai. Menit jalan dari pintu rimba sampai di pos 1, pos Bangku Panjang. Sekarang kita udah sampai di pos 2 Batu Lumut, ketinggiannya 2010 mdpl. Dari pintu rimba ke sini kita jalan tadi 44 menit. Nanti habis ini lanjut ke pos 3 ya. Kita istirahat dulu bentar.
Sekarang kita udah sampai di pos 3 Pondok Panorama 2225 mdpl. Dari pintu rimba ke pos 1 itu jalannya masih landai. Pos 1 ke pos 2 masih bisa ketawa-ketawa. Pos 2 ke pos 3 udah mulai naik. Dan karena kemarin habis hujan jadi jalannya licin. Semangatnya mulai berguguran. Dari sini ke shelter 1 naik terus juga, Bang? Ya. 2 jam. 2 jam. 2 jamnya Bang Johan. Sama lah. Saya 1 jam bisa semua orang kita jalan. Lucu banget mukanya, Bang. Dia nongol dari balik batang pohon gitu. Dari pos 3, cuaca sudah mulai dingin dan kabut mulai turun. Trek Kerinci ternyata masih sama seperti di ingatan saya ketika tahun lalu kesini. Licin, sempit, dan banyak akar besar. Jam makan siang kita sampai di shelter 1 dan hari mendadak hujan disertai kabut tebal. Setelah mencoba menunggu sampai jam 3 sore, ternyata hujan tidak berhenti. Dan akhirnya kami putuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di sini. Disusul dengan rombongan lain yang baru tiba. Perasaan saya tentu saja panik. Tahun lalu saja saya ngecamp di shelter 2. Waktu mencoba summit itu sudah kesiangan sampai di atas. Sekarang kalau harus mulai jalan dari shelter 1 nanti, jam berapa saya bisa sampai di puncak? Tapi keraguan saya tepis, karena saya yakin sudah berjalan bersama dengan orang yang tepat dan memiliki visi misi yang sama dengan saya. Kami harus pulang kembali dengan selamat setelah mencapai puncak. Jam 1 dini hari kami mulai berjalan, menembus gelapnya malam dan rapatnya hutan. Berulang kali saya mengabaikan suara-suara yang saya kira hanya saya yang dengar. Padahal ternyata guide saya juga mendengar, tapi diacuhkan. Jadi saya hanya minta tukar posisi ke depan, sampai akhirnya perlahan matahari mulai menampakkan sinarnya. Pemandangan pagi itu cerah dan indah sekali, walaupun cuaca terasa semakin dingin. Berulang kali saya berhenti untuk menengok ke belakang, menikmati pemandangan mewah yang tersaji di hadapan. Sekarang jam 7 pagi, kita baru mau jalan dari shelter 3 ke puncak. Ini tuh mataharinya sebetulnya udah ada, tapi cuacanya memang dingin banget. Ini dalamnya udah pakai long john, luar kaos, pakai jaket bulangsa, tambah lagi benprov, masih dingin banget. Heran, sedangkan Bang Johan cuma pakai kaos doang. Luar biasa. Saya berjalan pelan menapaki batu demi batu, sementara hari semakin siang. Di sini kami banyak berpapasan dengan pendaki yang turun dan hampir semuanya warga negara Malaysia. Sedikit banyak ini mempengaruhi mental saya, karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang naik selain kami. Dan orang-orang yang turun itu memang ngecamp di shelter 3. Di sini tenaga saya sudah berkurang banyak, karena ngantuk dan lelah sekali rasanya berjalan dari jam 1 tadi. Sering saya berhenti diam dan memejamkan mata sambil berdiri mencoba untuk tidak tertidur. Disinilah saya rasa peran guide sangat menentukan keberhasilan pendakian. Ketika hari semakin siang dan langkah sudah semakin melambat, maka ditarik menjadi pilihan bantuan yang saya ambil. Saya tahu fisik saya masih mampu. Hanya mental saja yang sudah berserakan di antara batu-batu.
Belakangan saya baru tahu kalau guide saya ini ternyata sempat stres juga di jalur. Mungkin karena merasa ikut bertanggung jawab untuk keberhasilan percobaan summit saya yang kedua ini. Bisa terlihat dan terasa kelegaan yang luar biasa waktu kita bisa sampai di puncak Gunung Kerinci. Selamat. Sukses. Hari ini Jumat tanggal 9 Juni 2023 jam 9.25. Alhamdulillah berhasil sampai di puncak Gunung Kerinci 3805 mdpl. Alhamdulillah cuacanya juga cerah sepanjang perjalanan. Begitu kita naik ke atas mulai ketutup, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sampai, semuanya sehat, selamat, dan yang penting Kerinci selesai. Tidak lama kami di puncak, karena arah angin membawa bau belerang yang membuat mata perih dan tenggorokan sakit. Kami langsung turun menyusul Bang Johan yang memang tidak ikut ke puncak dan hanya menunggu di Tugu Yuda. Kiri. 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 Kita sudah turun lagi dari puncak dan tadi kita istirahat, makan pagi sekalian makan siang di Tugu Yuda ini. Daerah ini sering disebut dengan nama Tugu Yuda karena di daerah itu ada semacam tugu peringatan untuk pendaki yang hilang. Ini deh, tahun 2019, enggak, tahun 90. Lokasinya ini persis di bawah tanjakan sebelum ke puncak nih. Sekarang tugunya nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Menurut keterangan dari guide-nya, ada 3 orang yang hilang di sini. Siang itu kami langsung turun kembali ke shelter 1 untuk packing barang dan lanjut turun ke pintu rimba. Di shelter 2 kami sempat ketemu dengan rombongan yang mau naik. Dan seperti biasa kami saling menyemangati. Tanpa pernah terbayang perjalanan turun hari itu akan terasa berat sekali. Karena diiringi hujan deras, jalur yang menjadi sungai, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi yang terpenting adalah tujuan tercapai. Menuju puncak dan kembali pulang dengan selamat. Terima kasih Gunung Kerinci. Sampai jumpa di ketinggian berikutnya. Itu burung yang itu. Itu. Kerinci! Asik.